Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Ega Bayu Segoro Veronica Daoni Nadeakni Ausen Sitanggang Yuni Sartika Boru Manalu, yang membahas tentang kebijakan moneter dan kebanksentralan. Baiklah, materi pertama tentang teori kuantitas uang. Salah satu pandangan teori kuantitas adalah bahwa tingkat harga merupakan fungsi dari jumlah uang. Artinya, perubahan harga berhubungan secara proporsional dengan jumlah uang. Jika penawaran uang dilipat gandakan, maka tingkat harga umum juga akan berlipat ganda. Hal ini berarti bahwa permintaan uang merupakan fungsi stabil dari tingkat pendapatan real. Ekonom kuantitas uang juga menyatakan bahwa perubahan jumlah uang beredar akan menyebabkan perubahan dalam tingkat harga. Kemudian ada pendapat para ahli tentang teori kuantitas uang dari Irving Fisher. Teori ini berpandangan bahwa terdapat hubungan langsung antara pertumbuhan jumlah uang beredar dengan kenaikan harga-harga umum, inflasi, dan pertumbuhan jumlah uang beredar merupakan penyebab utama inflasi. Teori kuantitas uang menggambarkan kerangka yang jelas mengenai hubungan langsung yang sistematis antara pertumbuhan jumlah uang beredar dan inflasi. Kemudian ada persamaan Cambridge merupakan teori permintaan uang yang dikembangkan oleh ekonom di Universitas Cambridge khususnya oleh Marshall dan Pigo. Pendekatan Cambridge fokus pada perilaku individu dalam membuat keputusan tentang alokasi kekayaannya ke dalam berbagai bentuk aktiva, apakah dia akan memegang uang atau membeli saham atau obligasi. Marshall dan Pigo menyatakan bahwa permintaan uang secara potensial dipengaruhi oleh tingkat pendapatan real, suku bunga dan ekspektasi tentang kejadian di masa yang akan datang. Tetapi, Pigo dalam merumuskan modelnya menganggap bahwa variabel-variabel potensial tersebut bersifat konstan dalam jangka pendek. Selanjutnya ada teori permintaan uang Keynes. Pada teori ini Keynes mengemukakan sesuatu yang berbeda dengan teori permintaan uang tradisi klasik. Perbedaan tersebut terletak pada penekanan oleh Keynes pada fungsi uang yang lain, yaitu sebagai penyimpan kekayaan, store of value, dan bukan hanya sebagai alat transaksi saja, means of exchange, saja. Keynes membedakan 3 motif alasan orang memegang uang. Berdasarkan psychological law of consumer behavior, yaitu 1. Motif transaksi, 2. Motif berjaga-jaga, dan terakhir, motif spekulasi. Kemudian ada teori permintaan uang monetarise. Menurut pandangan Friedman, permintaan uang ditentukan oleh faktor-faktor berikut: tingkat harga, suku bunga obligasi, suku bunga ekuitis, modal fisik, dan kekayaan. Mengenai peranan harga dalam menentukan permintaan uang, Friedman berpendapat dikarenakan memegang uang adalah salah satu cara untuk menyimpan kekayaan. Cara-cara yang lain adalah menyimpan dalam bentuk harta keuangan, financial asset, seperti obligasi, deposito dan saham, menyimpan dalam harta tetap seperti tanah dan rumah, dan juga kekayaan manusiawi. Kemudian ada juga perbedaan pandangan, Friedman dan Keynes. Kelompok monetaris berpendapat bahwa permintaan agregat semata-mata dipengaruhi oleh perkembangan uang beredar dan bahwa pengaruh perkembangan uang beredar terhadap permintaan agregat adalah stabil. Sementara kelompok Keynesian memandang bahwa permasalahan dalam suatu perekonomian pada dasarnya sangat kompleks sehingga tidak hanya uang yang berperan penting dalam mendorong kegiatan ekonomi, tetapi juga variabel-variabel lain. Jadi kesimpulan dari video animasi kami ini adalah, konsep permintaan uang pada dasarnya mengandung makna sebagai suatu keinginan masyarakat agar dapat mewujudkan sebagian dari pendapatannya dalam bentuk uang kas. Kemampuan uang sebagai alat tukar terhadap suatu barang dapat memberikan gambaran terkait laju peredaran uang dalam masyarakat, sedangkan laju peredaran uang merupakan bagian penting dari kelancaran suatu kegiatan ekonomi. Terima kasih, sekian dari video animasi kami ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.